pasarsedekah.com. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, Alhamdulillah, Masya Allah. Pada sore hari ini tentunya kita juga bersama sahabat dermawan yang menyaksikan melalui Zoom ataupun melalui kanal YouTube dan juga kanal Facebook. Kita akan sama-sama menyimak, mendengarkan dan tentunya mendapatkan inspirasi dari materi yang akan Ustaz sampaikan. Namun sebelum itu tentunya sahabat dermawan sekalian tidak lupa bahwasanya di antara semangat kita untuk membersamai sahabat kita di Palestina adalah dengan membantu mereka. Mungkin tidak secara fisik kita hadir, namun kita memberikan dukungan moral, kita memberikan dukungan berupa kemampuan kita, apa yang kita miliki kita berikan kepada mereka. Sebagaimana mereka juga dulu sempat memberikan kita kemerdekaannya. Baik sahabat teman sekalian, tema kita yaitu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, dan juga bersama kita ACT ini bersama KKIPP Palestina atau kepanjangannya Komite Kemanusiaan. Juga bersama kita dari KKIP Palestina, Komite Kemanusiaan Internasional Pembebasan Palestina. Nah, sahabat teman sekalian, tentunya teman-teman yang sudah mengetahui KKIPP adalah sebuah komite yang mana mereka berusaha ya semaksimal mungkin membuat pergerakan civil society global berbasis spirit kemanusiaan untuk membebaskan Palestina dari segala bentuk penjajahan demi terwujudnya peradaban dunia yang lebih baik. Nah, KKIPP ini sendiri resmi diluncurkan pada Rabu tanggal 19 bulan Mei 2021 di Jakarta sebagai lembaga advokasi global yang memiliki tujuan membebaskan Palestina dan juga membebaskan dari penjajahan Israel. Dalam waktu dekat, KKIPP memiliki 3 agenda utama, yaitu konsolidasi pergerakan, kemudian juga aksi dan juga advokasi. Nah, sahabat teman sekalian, informasi tambahan mengenai KKIPP, sudah terdapat banyak lembaga, komunitas, dan kelompok masyarakat sipil yang bergabung dalam membuat KKIPP. Dan insya Allah ya akan semakin besar lagi ya jangkauannya. Hingga saat ini setidaknya terdapat lembaga komunitas dan juga kelompok masyarakat sipil di 80 kota yang telah mendeklarasikan diri untuk bersatu membebaskan Palestina. Nah, sahabat teman sekalian, KKIPP ini membuka kesempatan bagi mitra untuk bergabung dalam gerakan pembebasan Palestina. Bagi mitra yang belum registrasi, silakan bisa klik di HP-nya bit.ly mitra KKIPP huruf besar semua. Saya ulang sekali lagi, bagi sahabat semua yang ingin menjadi mitra dalam pembebasan Palestina bisa klik langsung tombol bit.ly mitra KKIPP. Baik sahabat teman sekalian, tanpa berpanjang kalam, kita berikan sesi kita pada sore hari ini kepada guru kita Al-Ustadz Kiai Haji Fahmi Salim Zubair MA. Falyatafaddal mashkuran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma. Sahabat-sahabat dermawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa kita bersalawat salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya
Insya Allah mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, sangat bergembira sekali dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dapat membersamai sahabat-sahabat dermawan semuanya pada kajian sore kita hari ini, yaitu kajian yang digagas oleh sahabat-sahabat dari Komite Kemanusiaan Internasional untuk Pembebasan Palestina. Subhanallah. Ini komite yang baru lahir pada 19 Mei yang lalu, ya. Artinya tidak lama setelah Hari Raya Idul Fitri, ya, subhanallah, ya, 19 Mei tahun 2021 ini. Tapi alhamdulillah gaungnya sudah luar biasa dan turut berkiprah, berkontribusi untuk memberikan juga menggerakkan aksi-aksi kemanusiaan bagi rakyat Indonesia untuk saudara-saudara kita kaum muslimin, terutama di Palestina. Alhamdulillah. Semakin banyak warga bangsa kita yang sadar akan pentingnya arti satu kemerdekaan, ya, itu adalah berarti bangsa kita ini betul sedang sehat, walaupun kita diterpa krisis. Ya, krisis apa nih? Pandemi global, ada lagi katanya resesi ekonomi, ada lagi katanya perlambatan atau penurunan daya beli masyarakat. Tetapi luar biasa, bangsa Indonesia, terutama umat Islam, ini tahun ini saja kembali, ya, hasil penelitian global dinobatkan sebagai bangsa yang paling dermawan di dunia. Artinya apa? Krisis, resesi, kemudian daya beli masyarakat yang turun itu tidak mengurangi, ya, semangat, tidak mengurangi perhatian, dan tidak mengurangi kepedulian kita terhadap isu-isu kemanusiaan, terutama isu kemanusiaan global sifatnya, bukan hanya di tanah air. Alhamdulillah, ya, tanpa mengurangi perhatian kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita, warga bangsa Indonesia, yang juga mungkin mengalami kesulitan hidup, mengalami persoalan, menghadapi bencana, tetapi itu terus tetap kita bantu. Tetapi juga bangsa Indonesia, umat Islam Indonesia harus berbangga dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tetap tidak melupakan isu-isu kemanusiaan global, terutama yang dihadapi oleh saudara kita bangsa Palestina. Umat Islam di Palestina ini sungguh telah terlunta-lunta. Mereka tidak menikmati makna kemerdekaan dan kedaulatan suatu bangsa, suatu negara. Ada satu fakta yang membuat kita terenyuh, membuat kita sedih. Kalau Anda tanya, ini kemarin saya mendengarkan paparan cerita langsung dari Duta Besar Republik Indonesia, Duta Besar kita di Lebanon, yang mulia His Excellency Bapak Hadrianto Yassin Tohari, itu beliau ketika bertugas di Lebanon ini, itu sering berkumpul, beraudiensi, mendatangi kamp-kamp pengungsi Palestina yang ada di Lebanon. Ya, walaupun mereka sudah puluhan tahun berada di wilayah Lebanon, ya, karena mengungsi secara terpaksa keluar dari tanah airnya, tapi mereka tidak mau menerima tawaran warga negara Lebanon. Luar biasa. Mereka tidak mau bukan berarti tidak mau menyatu atau berasimilasi dengan warga negara Lebanon, tidak. Karena warga negara Lebanon pun mereka adalah saudara-saudara, bangsa-bangsa Arab juga, ya, umat Islam juga. Ketika ditawari keluarga negaraan Lebanon, mereka menolak. Jumlahnya jutaan, dan mereka sudah tinggal di Lebanon itu sejak terusir tahun 1948. Bayangkan, sampai sekarang sudah berapa tahun? Sudah 75 tahun. Ya, 75 tahun itu
satu hal yang tidak sebentar ya. Artinya 3 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Ya, kalau kita bayangkan saat ini ya, ini luar biasa penderitaan mereka ini. Ya, 73 tahun mereka tinggal di Lebanon, mungkin sudah generasi kedua atau bahkan mungkin ketiga. Sekarang ini yang milenial itu yang generasi muda Palestina yang ada di negara-negara perantauan ya, di pengasingan atau di tempat pengungsian, itu sudah generasi ketiga loh. Bayangkan 70 tahun lebih. Ya, ini generasi milenial, generasi yang ketiga. Tapi ketika mereka ditawarkan ya untuk menjadi warga negara setempat, apakah itu di Lebanon, apakah itu di Yordania atau di Syria atau Mesir, ya, bahkan juga mungkin ada yang di Arab Saudi juga, itu tidak mau. Mereka tidak mau menerima keluarga negaraan. Kenapa sebabnya? Kata mereka, kalau kami terima keluarga negaraan, lalu negara kami ini mau seperti apa? Nanti tidak ada penduduknya, bayangkan. Ya, mereka enggan, tidak mau menerima itu bukan karena sombong. Sudah punya keluarga negaraan, ya, negeri kita merdeka, negeri kita berdaulat, tapi ada sebagian orang-orang Indonesia malah minta keluarga negaraan ganda dari luar negeri, entah itu di Amerika, entah itu di Eropa, entah itu mungkin juga di China, di Singapura dan lain sebagainya. Mereka bangga, walaupun negaranya itu tidak dijajah, walaupun mereka itu bebas hidup dengan tenang bisa hidup tenang di negara asalnya. Tapi malah kita ini minta keluarga negaraan bangsa lain, ya. Ini kan miris sekali. Bandingkan dengan bangsa Palestina. Ya, teman-teman yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, orang Palestina itu memiliki izzah, memiliki karamah, kehormatan, harga diri. Ya, mereka memikirkan kami ini harus merdeka. Negara kami ini bukan negara kaleng-kaleng. Negara kami ini bukan negara yang ilusi, bukan negara hayalan. Ini negara yang subhanallah beratusan tahun, ya, bahkan lebih dari 1 milenium itu berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Ya. Sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kalau kita mau tarik sebelumnya, itu sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah sudah memberikan mandat kepada Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj untuk apa? Ya, Rasulullah mewarisi ya Baitul Maqdis ini sebagai pelanjut dakwahnya para nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel dan umat-umat sebelumnya. Itu diwariskan kepada Rasulullah. Ya, makanya dalam sejarah Sirah Nabawiyah, ya, perjalanan umat Islam ini untuk membebaskan Baitul Maqdis itu sudah dimulai di zaman Rasulullah. Ya, perang Tabuk, perang Mu'tah, ya, itu diarahkan untuk menantang Romawi yang saat itu menguasai Baitul Maqdis atau Yerusalem. Ya, untuk membebaskan Baitul Maqdis ini yang terjajah, yang terzalimi di bawah tirani Romawi. Ketika Rasulullah wafat, sebelum sakit, ketika Rasulullah, ketika Rasulullah sakit, itu sebelum wafatnya, itu Rasulullah mengutus pasukan Usamah, pasukan besar yang terdiri dari sahabat-sahabat besar, dipimpin oleh panglima yang masih muda sekali, ya, yaitu Usamah bin Zaid. Ya. Ayahnya, Usamah, yaitu Zaid bin Haritha, anak angkatnya Rasulullah, itu telah gugur syahid di medan perang Mu'tah. Untuk apa? Mewakili keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Termasuk juga Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi, adiknya Ali bin Abi Thalib, itu mewakili keluarga Rasulullah untuk bertempur, berperang, membebaskan dan memerdekakan Baitul Maqdis. Dan mereka semua syahid, gugur di sana. Perang Mu'tah itu. Luar biasa. Ya. Usamah, anaknya, dikirim juga oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, mereka kembali ke Madinah, dan kemudian dilanjutkan lagi di masa Khalifah Abu Bakar Siddiq. Subhanallah. Kemudian lanjut di zaman Umar bin Khattab, ya, dilakukanlah
penaklukan atau futuhat dimulai dari Persia. Dimulai dari wilayah Persia, kemudian Irak, lalu kemudian ke negeri Syam dan Mesir. Baru setelah itu penaklukan Baitul Maqdis. Masya Allah. Ini sejarah Islam. Sejak saat itulah Baitul Maqdis, Palestina, negeri Syam ini berada di wilayah di bawah kendali umat Islam. Dan betul-betul luar biasa. Ya, itu selama berabad-abad, lebih dari 1000 tahun, 1200 tahun, Baitul Maqdis Yerusalem ini hidup dalam keadaan damai, ya, tertib, ya, kemudian majemuk, ya, plural, tetapi tetap di bawah kendali umat Islam. Dijamin hak-hak umat beragama lain untuk beribadah di sana, ya, situs-situs suci umat Kristiani dan Yahudi, ya, yang ada, kalau memang ada di sana, itu tidak dihancurkan oleh umat Islam. Ini nggak mungkin, ya, klaim atau lebih tepatnya mitos, hayalan orang Yahudi, ya, Zionis, yang mengatakan bahwa Haikal Sulaiman atau Solomon Temple itu yang dihancurkan, dirobohkan pada zaman siapa itu, diserang oleh Nebukadnezar dan juga yang diserang oleh Kaisar Titus dari Romawi itu, lalu kemudian dihancurkan, ya, runtuhannya, kemudian dibangunlah di situ Masjidil Aqsa. Lebih dulu mana? Ya, saya mau bertanya, lebih dulu mana? Masjidil Aqsa itu lebih dulu dibangun, ya, di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Nebukadnezar, ya, kaisar Raja Babilonia itu menghancurkan Baitul Maqdis itu baru datang pada tahun berapa? 586 sebelum Masehi. Kemudian kehancuran Yerusalem yang kedua itu dilakukan oleh Kaisar Titus dari Romawi Timur itu pada tahun 70 Masehi. Nabi Ibrahim itu sudah ada dari tahun, Allahumma sholli ala Muhammad, ya, kurang lebih 2000 tahun sebelum Masehi, ya. Karena tahun 1900 sebelum Masehi itu masanya Nabi Yakub, ya, masuk membawa keluarganya. Ini orang Israel pertama, Bani Israel pertama yang masuk ke negeri Mesir atas undangan putra beliau. This meeting is being recorded. Yang menjadi Perdana Menteri di Mesir, ya kan? Nah, teman-teman, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nah itu sejarahnya. Ya, jadi hayalan kalau mereka mengatakan bahwa Baitul Maqdis itu adalah tempat reruntuhannya Solomon Temple. Itu mitos, tidak bisa dibuktikan, tidak secara historis, tidak juga secara fisik, arkeologis, tidak ada bukti-buktinya. Mereka sudah gali itu terowongan di bawah Masjidil Aqsa, ya, lokasi yang luasnya 14,4 hektar atau 144.000 meter persegi itu. Dari tahun 67 mereka menguasai Yerusalem Timur, ya, sampai sekarang mereka gali bawah Masjidil Aqsa itu untuk menemukan bukti arkeologis adanya Solomon Temple. Nggak ada, tidak ada warna, tidak ada bukti arkeologis Yahudi di sana. Sebab yang ada di sana itu adalah yang dimaksud dengan tempat Raja Sulaiman, ya, memerintah Baitul Maqdis. Itu adalah Masjidil Aqsa yang di channel YouTube saya. Dan ada hadis itu, ya, ketika Sulaiman putra Daud, ya, ini yang disebut dengan King Solomon, ya, Raja Sulaiman itu selesai membangun Baitul Maqdis. Bangun apa ya? Bangun masjid, renovasi. Lah memangnya dari ini secara teks sejarah, secara arkeologis itu hanya mendukung bahwa area Baitul Maqdis itu hanyalah peninggalan Nabi Ibrahim, lalu kemudian diperbarui, direnovasi, direhab oleh mereka mau cari-cari itu nggak ada. Ya, nggak ada. Nah, kenapa demikian? Karena memang bentuk hukuman dari Allah. Ya, Allah itu menghukum Bani Israel karena kekufurannya, karena kebejatannya, karena kejahatannya, karena penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan itu dihukum dari zaman Nabi Musa sudah dihukum. Ya, dari zaman Nabi Musa sudah dihukum. Ketika zaman Nabi Yakub sampai Musa 600 tahun di Mesir, nggak ada cerita itu dalam Al-Quran. Tidak menyebut penyimpangan, tapi penyimpangan itu baru ada setelah mereka bersama Nabi Musa alaihissalam. Bahkan baru keluar dari Mesir, diselamatkan dari kejaran Fir'aun yang dihancurkan oleh Allah, itu mereka sudah ingin syirik, ya, berbuat syirik, minta dibuatkan
patung-patung sesembahan sebagaimana orang lain, bangsa lain. Jadi mereka ini beragama itu materialistik, ya, menyembah materi. Nah, ini tradisi kebiasaan Yahudi. Ya, makanya mereka itu murtad dari ajaran Islam. Ya, keluar dari ajaran Taurat, ya, yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Dilanjutkan lagi sampai zaman Nabi Isa, keluar dari ajaran Nabi Isa alaihissalam. Bahkan mereka itu yang menentang Nabi Isa. Dikatakan Nabi Isa ini orang sesat, anak zina, dan lain sebagainya, tuduhan-tuduhan yang kita bisa baca dalam Al-Quran. Surat Maryam, surat Ali Imran, dan sebagainya. Teman-teman sahabat yang dirahmati Allah. Jadi, ya, nggak ada itu yang disebut dengan mereka itu bisa berkuasa lama. Karena yang berkuasa lama sejak 6.000 tahun sebelum Masehi itu adalah bangsa Arab yang namanya bangsa itu Yabusiyun. Ya, itu bangsa Arab. 6.000 tahun sebelum Masehi itu sudah tinggal di Palestina. Bahkan sebelum Nabi Ibrahim hijrah dari Babilonia, dari wilayah Irak, ya, ke Baitul Maqdis. Itu sudah ditinggali oleh bangsa Arab Yabusiyun. Dan mereka menerima pendatang-pendatang, nggak ada masalah. Ya, ini. Jadi 6.000 tahun sebelum Masehi. Nah, bangsa Israel berkuasa di Baitul Maqdis itu berapa lama? Ya, dicatat oleh misalnya Grand Sheikh Al-Azhar dari Mesir, ya, Profesor Dr. Muhammad Said Tontowi, itu dalam disertasi beliau, Banu Israel fil Quran was Sunnah, ya, itu hanya disebutkan mereka berkuasa pada masa kepemimpinan mulai dari Tolut, Shaul, lalu Daud, David, lalu kemudian Sulaiman atau Salomon. Nah, setelah tahun 700, ya, 900 berapa? 50 sebelum Masehi itu, mereka ini sudah terpecah kerajaannya menjadi beberapa. Ada dua. Kerajaan Yehuda, ya, Yehuda, dan kerajaan Urshalim, ya, kerajaan Israel yang ibu kotanya di Urshalim. Ya, satu lagi kerajaan itu Yehuda itu di Nablus. Ya, mereka berkuasa itu hanya 451 tahun. Ya, di zaman itu. Dibandingkan, coba bangsa Arab itu 6.000 sebelum Masehi sudah ada di situ. Nah, lalu kemudian belum lagi di zaman Nabi Musa mereka mengalami selama 40 tahun, kemudian mereka dihancurkan oleh Nebukadnezar pada tahun 586, lalu hancur total tahun 70 Masehi, dan kemudian mereka bermigrasi ke Jazirah Arabia. Mereka tinggal di wilayah yang disebut dengan Yathrib sampai Khaybar. Yathrib itu ada Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani macam-macam, ya, sampai benteng terakhir mereka di Khaybar. Teman-teman, sahabat dan dirahmati Allah, itulah kisah sejarahnya Bani Israel, ya. Dan mereka nggak punya bukti-bukti arkeologis. Nah, ini mereka mau mengklaim itu tempat. Makanya apa? Ini kemarin terakhir, ya, apa yang disebut dengan Flag March, ya, Masiratul A'lam, mereka ribuan Yahudi ekstremis itu, dan ribuan Yahudi ekstremis itu yang mengepung Masjidil Aqsa kemarin, dan itu mereka lakukan tiap tahun. Ya, biasanya terjadi pada bulan-bulan Juni ini. Karena bulan Juni tahun 67 mereka berhasil mengalahkan pasukan Arab, gabungan pasukan Arab dalam perang Arab 6 hari. Mereka menguasai Yerusalem Timur termasuk Masjidil Aqsa. Mereka melakukan apa? March, ya, aksi unjuk rasa atau long march, tapi membawa bendera-bendera, flag Israel. Loh, untuk apa? Kalau mereka warga asli di situ, mereka asli keturunan situ, lahir di situ, nenek moyangnya ada di situ, ngapain? Dia mengaku-ngaku ini klaim ibu kota kami dan ini kami bawa bendera. Lah, ada nggak? Orang Indonesia, orang Jakarta misalnya, orang Indonesia lah dari seluruh tanah air, ya, dari Sabang sampai Merauke, ada nggak tanggal 17 Agustus yang sering kita rayakan tiap tahun itu hari kemerdekaan, lalu kemudian berbondong-bondong semua datang ke Jakarta, inilah ibu kota kami ini lahir di sini, di Indonesia? Nggak ada, nggak perlu. Ya, kita masing-masing upacara bendera di tempat masing-masing, dan nggak perlu mengatakan ini ibu kota kami. Nah,
Artinya apa? Mereka itu merampas, mereka itu merampok, ya, mereka itu mengusir, mereka itu melakukan pembajakan, ya, perampasan terhadap kota Al-Quds, dan mereka tidak pernah ada yang lahir di sana. Bahkan nenek, ibunya, bapaknya, kakeknya, neneknya, buyutnya itu bukan lahir di Baitul Maqdis, bukan lahir di Palestina. Mereka berasal dari negara mana? Dari Rusia, dari Polandia, dari Swiss, dari Prancis, ada yang dari Arab, dari Afrika, Ethiopia, ada yang dari Yaman, ada yang macam-macam. Mereka ini diaspora, lalu kemudian dipaksa disuruh ikut program migrasi ke Israel. Gratis dan langsung dapat rumah, dapat pekerjaan, dapat fasilitas yang lengkap, super lengkap. Nah, ini kan negara cangkok namanya. Bukan negara beneran, ini negara jadi-jadinya. Ya. Ini bahaya sekali. Ini mengklaim, mengaku ini tanah air kami, tetapi mereka tidak pernah lahir di situ, menghirup udara di situ juga enggak, ya. Kakek nenek moyangnya enggak pernah di situ. Ya, tanah air mereka di mana? Ya, tanah air mereka di mana mereka lahir, di sanalah tanah air mereka. Ya, di Eropa, di Afrika dan lain sebagainya. Ya, makanya ada sebagian rabi-rabi Yahudi yang insaf, atau apa itu insaf, yang objektif menilai bahwa ini apa yang dilakukan oleh teman-teman mereka, ya, Zionis. Sebab tidak semua Yahudi masuk Zionis. Ada yang, tapi sekarang sudah mayoritas mereka, ya, Bani Israel, orang Yahudi itu, mereka bergabung dalam gerakan Zionisme. Ketika mereka menyetujui untuk tinggal di wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel, itu otomatis mereka sudah setuju dengan gerakan Zionisme internasional. Ya, hanya segelintir saja rabi-rabi yang nggak mau tinggal di Palestina, nggak mau ikut program Zionis, karena kata mereka ini justru adalah waktu kehancuran untuk bangsa Israel sebagaimana yang dinubuatkan dalam Taurat, dan itu pula yang ada dalam Al-Quran. Jadi mereka itu sedang menuju kehancurannya sebenarnya. Apa kata Al-Quran? Surat Al-Isra ayat 104. Wa qulna min ba'dihi li bani Israil askunul arda fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Ya. Kami katakan, ya, kepada Bani Israel, tinggallah kamu di negeri ini. Loh, kalau memang mereka itu aslinya tinggal di situ, nggak ada perintah Allah, tinggallah kamu di situ. Ya, berarti mereka itu berangkat dari wilayah negeri-negeri, negara-negara yang berbeda-beda, bermacam-macam. Lalu dikumpulkan oleh Allah, uskunul ardo, tinggallah kamu di negeri itu. Untuk apa? Untuk mendapatkan ancaman dan sanksi azab dari Allah Ta'ala. Supaya apa? Mengazabnya itu gampang gitu loh, nggak tercerai-berai, ya, nggak terpisah-pisah, jadi ngumpul jadi satu. Inilah sekarang yang terjadi di negara Israel itu sampai saat ini, ya, dan kita akan menyaksikan bagaimana janji Allah itu akan terjadi di akhir zaman, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala masih di surat Al-Isra ayat 3 sampai ayat 6 sampai ayat 7. Situ disebutkan wa qadayna ila bani Israil fil kitab la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilal diyar, sampai Allah secara detail mengatakan fasilitas-fasilitas yang Allah berikan ketika mereka sebelumnya terlunta-lunta, mereka itu terhina. Duribat alaihimu dhillat wal aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim min al-babi wa duribat alaihimu, itu mereka terhina terus, yatihuna fil ardi fala ta'sal, dan seterusnya. Itu banyak. Tapi kemudian diberikan karunia di akhir zaman itu, dan inilah waktunya, ya. Diberikan apa oleh Allah? Tsumma radadna lakumul karrata alaihim. Ya, kami akan ulur kalian. Kami kembalikan kejayaan kalian, bisa mengalahkan musuh-musuh kalian. Wa amdadnakum bi amwali wa banin, kami berikan harta dan anak-anak untuk kalian. Wa ja'alnakum aktsar, kami jadikan kalian itu banyak pendukungnya. Negara-negara besar mendukung Israel. Itu janji Allah persis seperti yang diungkapkan dalam surat Al-Isra ini.
fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhuluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma'alau tadbira. Terakhir, kata Allah, jika datang janji yang kedua. Ini kerusakan mereka itu 2 kali. Sudah terjadi di zaman Rasulullah. Didakwahi sedemikian rupa, nggak mau. Sudah ditegakkan bukti-bukti hujah yang benar, ya, yang nyata dari Allah tentang kebenaran Islam Muhammad. Kalau mereka ikut risalah Nabi Muhammad, mereka selamat dunia akhirat. Tapi mereka enggak. Mereka menolak. Mereka menantang. Mereka berbuat makar terhadap Islam dan kaum muslimin. Bahkan langkah terakhir mereka itu ingin membunuh Rasulullah SAW. Dengan cara apa? Meracunnya. Coba bayangkan. Ya. Maka kemudian Allah suruh apa? Nabi Muhammad untuk melakukan ijla. Mengusir, mengeluarkan mereka dari Jazirah Arabia. Walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr. Ma zanantum di situ disebutkan surat Al-Hasyr itu ya. Ya ini Ustaz Naim ini apalah. Surat Al-Hasyr itu ayat berapa? Ayat 2 atau ayat 3 itu. Walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr. Allah yang mengeluarkan mereka, mengusir mereka. Orang-orang kafir dari ahli kitab. Nah itu. Jadi ahli kitab ada yang kafir. Nah yang kafir ini, yang murtad ini disebutnya Yahudi. Ya, itu dikeluarkan oleh Allah. Di awalil hasyr. Ya, wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fatahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Mereka mengira benteng-benteng tempat mereka berlindung itu dapat melindungi mereka dari murka Allah, dari pasukan kaum muslimin. Ya, fatahumullahu min haitsu lam, tapi kemudian Allah hancurkan mereka dari jalan yang tidak mereka duga-duga. Bahkan wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. Allah campakkan ke dalam hati mereka itu ya rasa takut, ar-ru'b. Ya, fariqan taqtulu wa fariqan disebutkan di situ banyak sampai tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ya di surat Al-Hasyr. Nah, inilah maka itu kita berkewajiban membela Palestina. Orang yang waras, orang yang sehat hatinya, sehat akal pikirannya, dia berkewajiban membela Palestina. Kenapa? Karena ini qadiyah yang adil. Ya, inilah keadilan, inilah kehormatan kita sebagai manusia. Ya, tidak harus Anda beriman kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad, baru kemudian kalian membela Palestina. Tidak. Ini nilai-nilai kemanusiaan luar biasa. Dikangkangi. Ya, kalau ada nilai-nilai ideologis, ya itu bagi umat Islam harga mati. Ya, karena sudah dimaktubkan dalam ayat Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya, tetapi untuk membela itu Anda tidak harus kedepankan ini. Ya, nilai-nilai kemanusiaan harus jadi dasar pijakan. Nilai-nilai kebangsaan kita harus jadi nilai-nilai dasar kebijakan kita. Untuk membela bangsa yang tertindas, bangsa yang terzalimi, ya, bangsa yang terusir dari kampung halaman. Coba bayangkan. Kalau Indonesia dulu, rakyat Indonesia tidak melawan penjajah Belanda yang ingin kembali ke tanah air kita, membonceng tentara sekutu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita tidak pernah menyaksikan bendera merah putih. Yang ada adalah merah, putih, biru. Itulah lambang atau bendera negara penjajah Belanda. Ya, makanya kita melawan. Nah, kalau nggak melawan bagaimana? Ini mereka bukan lahir di sini, mereka bukan orang sini, ya. Mereka bukan bahasa kita, mereka menjajah kita, suruh kita tanam paksa, kita jadi kacung, jadi kuli di negeri sendiri, ya. Nenek moyang kita lahirnya di sini, bahasa kita ya bahasa Nusantara, ya. Kulit kita ya kulit orang Nusantara. Lalu datang orang asing, kulit putih, ya kita tidak melihat
soal rasis kulitnya putih, hitam atau apa. Tapi mereka ini warga bangsa kulit putih, bangsa Eropa, ya, datang ke negeri kita mau menjajah, merampas kedaulatan tanah air kita. Masa kita diam? Ya. Jadi nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kemanusiaan, ya, inilah yang mengharuskan kita untuk stand with Palestine. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Tadi closing statement dari Ustadz, stand with Palestine. Tadi Ustadz menjabarkan, sahabat dan sekalian, bagaimana kondisi negara kita ketika dulu sebelum merdeka, bagaimana perjuangan Palestina dengan memberikan support dukungannya sehingga kita dapat merasakan kemerdekaan. Tadi kata Ustadz, satu kata saya kutip, kalau tidak karena Palestina membantu kita, mungkin bendera kita bukan merah putih, tapi merah biru. Berarti bukan negara kesatuan Republik Indonesia yang terbangun, tapi mungkin negara yang lain. Mungkin kita tidak seperti saat ini merasakan kehidupan yang nyaman, berada dalam pemerintahan yang aman, dan lain sebagainya. Sahabat dermawan sekalian, kita mendengarkan tadi apa yang Ustadz jabarkan mengenai Palestina, bagaimana kedudukan mereka, bagaimana ketika Palestina dijajah oleh Israel. Jadi kita ada sebuah pergerakan yang harus kita masifkan, yaitu salah satunya dengan pergerakan bersama Komite Kemanusiaan Internasional Pembebasan Palestina atau disingkat KKIP Palestina bersama aksi cepat tanggap. Baik, sahabat teman sekalian, tidak lupa sebelum saya lanjutkan ke sesi tanya jawab, bagi sahabat teman sekalian yang punya komunitas atau organisasi yang mau menjadi mitra KKIPP, bisa langsung klik di HP-nya bit.ly/mitra KKIPP. M-nya besar, mitra KKIPP. Silakan langsung mengisi datanya, nanti akan ada SMS langsung yang membalas setelah mengisi data tersebut. Baik Ustadz, Masya Allah luar biasa. Dari yang Ustadz sampaikan, dari tema yang kita angkat saat ini sangatlah berkaitan dengan kondisi negara kita saat ini. Tentunya kita juga mendapat predikat lagi sebagai negara paling dermawan di dunia, Ustadz ya. Ini sebuah kehormatan untuk kita yang mana harus kita buktikan, tidak hanya oleh pers dunia, tapi juga secara fisik kita harus buktikan juga bahwa kita negara yang paling dermawan. Baik Ustadz, kita masuk ke pertanyaan pertama. Karena dari peserta Zoom belum ada, kita coba cek peserta Facebook. Kalau tidak ada, mungkin saya coba pancing Ustaz pertanyaannya. Masya Allah. Silakan sahabat teman sekalian yang mau yang mau bertanya melalui audio Zoom juga bisa langsung ya. Silakan. Ada yang mau bertanya langsung? Oke, belum ada sepertinya Ustaz. Kita coba lanjut ke pertanyaan pertama. Ustaz, mengenai kondisi Palestina saat ini tentunya ada pihak yang pro kontra. Sebagaimana kita juga menyimak di beberapa TV mainstream mengenai perdebatan antara Palestina ini sebelumnya itu milik Israel atau memang sudah milik tanah kaum muslimin Ustaz. Sedangkan juga di sejarah ada yang mengatakan bahwasanya sempat ada pergeseran antara kerajaan Romawi, Persia, Palestina. Ini bagaimana Ustaz kita menyikapi fenomena tersebut? Apakah sejarah itu sangat penting untuk kita membuktikan bahwa Palestina ini harus dimerdekakan? Iya, saya kira bagian penting dari kesadaran untuk memandang persoalan Palestina adalah persoalan umat manusia global, lebih khusus lagi adalah persoalan umat Islam. Ya, kita harus sadar tentang sejarah. Kita harus menguasai sejarah. Maka itu penjajah, ya, dimanapun mereka, ya, ingin menguasai satu negeri, mereka akan memutarbalikkan fakta-fakta sejarah. Ya, mereka akan cari 1001 alasan untuk membenarkan penjajahan mereka. Ya, walaupun itu hujahnya alasannya sangat kecil sekali. Ya, katanya kami dulu pernah tinggal di sini, kami pernah berkuasa. Iya, kalian memang pernah di situ. Kita tidak mengingkari sejarah. Ada sejarah Talut, ada sejarah Daud, ada sejarah Sulaiman.
Tapi kan juga asalnya bangsa Israel itu kan bukan di situ. Nabi Yakub, ya, kalau bicara dari Nabi Ibrahim kejauhan. Nabi Ishak belum tinggal di situ, atau sudah tapi tidak beranak pinak dan tidak disebut sebagai bangsa Israel. Bangsa Israel itu adalah putra-putranya, Bani Israel putra-putranya Nabi Yakub. Dan putra-putra Nabi Yakub pertama itu tidak tinggal di Palestina, tidak tinggal di Baitul Maqdis, tapi tinggal di Mesir atas undangan Nabi Yusuf. 600 tahun mereka di Mesir. Lalu kemudian apakah lalu kalian Yahudi, ya, bangsa Israel pernah tinggal 600 tahun di Mesir, lalu kalian mengklaim Mesir itu adalah hak milik kami, padahal di situ sudah ada bangsa Mesir yang tinggal ribuan tahun sebelum mereka masuk. Kira-kira masuk logika nggak, Mas? Nggak masuk, kan? Nah, tiba-tiba mengklaim misalnya. Sri Lanka sampai ke Burma, sampai ke Malaysia gitu ya. Lalu apa bisa kita mengatakan nih, terutama orang-orang dari Majapahit, dari Jawa Timur, lalu mengklaim, Singapura, kamu keluar dari sana. Itu negara nenek moyang kami dulu menguasai di sana. Kan absurd logika seperti itu, nggak boleh dong. Nah, orang Indonesia misalnya, ya pernah melaut, ya bangsa kita dulu, ya nenek moyang kita kan bangsa pelaut disebutnya kan, itu sudah menguasai sampai lautan Pasifik. Australia itu dulu pelaut dari Nusantara. Ya, apa lalu kita mengklaim, Australia kamu minggat sana, pulang. Ya, ini tanah air nenek moyang kami dulu melaut ke sini. Kan nggak mungkin, ya. Jadi ada nilai-nilai yang harus kita jaga. Meskipun kita punya sejarah di situ, tapi tahu diri dong. Ada bangsa yang awal, warga asli sana, yang sudah tinggal di sana jauh sebelum mereka datang. Ya, ribuan tahun, 6.000 sebelum Masehi, itu bangsa Arab Yabusiyun itu sudah tinggal di Palestina, Mas. Mereka 1.900 sampai 1.300 tinggal di Mesir. Ini Israel pertama nih. Baru mereka mau masuk ke wilayah Baitul Maqdis, Palestina itu, tahun berapa? 1.300 keluar dari Mesir, dipimpin oleh Nabi Musa, tapi mereka nggak bisa masuk. Kenapa? Ya mereka hanya kafir, mereka hanya ingkar. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tatawallaw ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Al-Maidah 21, 22, 23. Itu kan ceritanya disuruh masuk ke Baitul Maqdis, mereka nggak mau, dibilang inna fiha qauman jabbarin. Itu maksudnya orang Palestina di situ. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Enak aja. Mau dapat tinggal di sana, kok maunya gratis ongkang-ongkang kaki, nggak mau berjihad, kan nggak mungkin. Ya, mereka akhirnya nggak mau, ya sudah dihukum oleh Allah. Ya, qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sana yatihuna fil ard wala tasalu qaumil fasiqin. Jadi mereka nggak bisa mengklaim. Mereka cuma eksistensi Yahudi di sana itu cuma 400 tahun. Lah, bangsa Arab itu sudah ribuan tahun. Bahkan setelah mereka terusir pun keluar dari Yerusalem, ya 586, kemudian 70 Masehi, itu ya di situ masih tetap bangsa Arab. Apalah kemudian mereka mengklaim, mengaku-ngaku ini adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk kami. Wong sudah dijanjikan ya melalui Tauratnya Nabi Musa, tapi mereka mau disuruh masuk situ nggak mau berjuang, maunya enak-enak ongkang-ongkang kaki. Bagaimana? Ya, jadi ini mereka harus terima kenyataan itu. Ya, tinggallah di negara di mana Anda lahir, Anda besar, Anda minum airnya, Anda tinggal di atas tanahnya, itulah tanah negeri kalian. Jangan tiba-tiba nyerobot. Udah gitu dompleng kekuatan adidaya itu Inggris dengan deklarasi Balfour. Ini kan kurang ajar. Setelah Perang Dunia I, kemudian Perang Dunia Kedua, ya mereka dompleng Amerika, kekuatan Amerika, ya. Setelah sekutu menang perang lah, kemudian
Mereka mendeklarasikan berdiri negara Israel tahun 1948. Nah, ini kan negara cangkok, negara palsu namanya. Orang Palestina sudah tinggal di sana ribuan tahun, itu bagaimana? Tiba-tiba diusir, gitu kan tidak logis ya. Keputusan PBB itu mengatakan dua hal. Pertama adalah, itu adalah tanah yang diduduki, artinya penjajahan. Itu belum berubah itu. The occupied land. Ya, Israel itu entitas occupier, pendudukan. Yang kedua, apartheid. Ya, itu dari sidang konferensi Asia Afrika itu menyebutkan ini sistem apartheid yang diterapkan di Israel, dan itu dibuktikan. Ya, kemarin ada gambar-gambar bagaimana mereka memperlakukan warga Palestina itu secara rasis, ya, dan diskriminatif. Gitu. Jadi ini jelas tidak benar, ya, klaim-klaim sepihak bahwa mereka itu adalah negeri mereka, tanah air kelahiran mereka. Ya, ngapain bawa-bawa bendera-bendera itu kemarin untuk di Baitul Maqdis untuk mengaku-ngaku ini ibu kota kami? Ya, berarti kamu itu bukan dari situ, kamu itu palsu, kamu itu pendatang, ya, bukan warga asli. Orang warga asli itu tidak perlu begitu-begitu. Ini sudah memang itu wilayah Palestina. Dari zaman dulu, dari zaman itu disebutnya Palestine. Zaman dulu itu sudah namanya Palestina, tanah itu. Ya, Yerusalem itu sudah dari dulu namanya seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, Masya Allah, luar biasa. Sangat menjawab bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Kita lanjut, Ustaz, ke pertanyaan berikutnya. Ini mengenai peta geografis, Ustaz. Mungkin beberapa hari lalu sempat viral bahwasanya Israel itu sudah menjadi negara di Google Maps, sedangkan Palestina sudah nggak bisa kelacak, Ustaz. Kita biasanya kalau searching tuh ya, Palestina atau Gaza itu dulu pas masih SMP, SMA masih ada. Sekarang udah nggak ada, Ustaz. Ini bagaimana? Sedangkan dari PBB tadi kata Ustaz sudah menyampaikan bahwasanya mereka ini penjajah, tapi kok malah diberikan tempat. Selevel di Google Maps pun dikasih tempat juga, Ustaz. Ini bagaimana sebagai warga Indonesia menyikapinya? Ya, Google itu kan perusahaan milik siapa, ya. Jadi mereka juga akan membela, maka umat Islam ini penting ya menguasai sains, teknologi, menguasai finansial, ya, perusahaan-perusahaan besar dunia itu umat Islam harus punya, ya, sehingga mereka bisa karena apa? Karena Israel itu diakui oleh PBB, ini problemnya, ya. Di satu sisi ini kan ambigu, ya. Kontradiktif. Di satu sisi putusan PBB itu mengatakan, ya, ini adalah tanah yang diduduki, occupied land. Tapi di sisi lain mereka mengakui negara Israel, ini kan ambigu. Intinya apa? Karena PBB itu sebenarnya mengakui dua negara, yang solusi dua negara itu ditolak oleh Arab. 1948 mereka mengakui ada negara Israel dan negara Palestina. Nah, Palestina nggak mau ada negara Israel karena mereka ini pendatang. Nah, akhirnya ya sama sekali yang disebut dengan negara Palestina itu tidak pernah diakui. Ya, dianggapnya masih terjajah gitu ya. Nah, ini solusi bagaimana? Belum lagi tahun 1967 ya mereka tuh Israel itu tahun 1967 baru 22% menguasai, ya, wilayah Palestina, tapi setelah 67 semuanya dikuasai. Bahkan bukan hanya Palestina yang semua dikuasai, tapi juga Mesir, ya, Gurun Sinai, dataran tinggi Golan juga mereka kuasai itu perang tahun 67. Jadi sangat memalukan, ya. Jadi maka itu umat Islam ini harus punya kekuatan lah, kekuatan ekonomi, kekuatan ilmu pengetahuan, ya, untuk bisa menolong atau berpihak kepada agenda-agenda umat yang besar seperti halnya Palestina ini dan Masjidil Aqsa. Ya, kalau sekarang mereka seperti itu ya gampang. Kekuatan ekonomi mereka punya, kekuatan politik mereka punya. PBB di genggaman mereka, 5 negara pemegang hak veto PBB itu ya semuanya dukung Israel. Ya, kalau bisa dikatakan mereka ini ya
dikendalikan oleh Israel gitu ya. Nah, maka itu di sini penting kita umat Islam bersatu, ya, kemudian saling tolong menolong, ya, berjamaah, berukhuwah, bergerak bersama, ya, mereformasi dan merestrukturisasi, ya, tatanan global. Tatanan global ini warisan penjajahan, kolonialisme tahun 45. Ini belum harus direformasi PBB ini. Ya, nggak boleh sembarangan, ya, menentukan nasib hak bangsa lain, ya, dan menilai sesuai dengan kacamata atau standarnya mereka. Saya kira itu. Baik Ustaz, Masya Allah, luar biasa atas jawabannya Ustaz. Kita lanjut ke diskusi berikutnya. Ini berkaitan dengan kondisi mungkin dunia Ustaz. Ketika Palestina merdeka dengan perjuangan-perjuangan umat Islam, apakah itu bagian dari tanda kiamat Ustaz? Atau ada perjuangan lainnya yang Allah siapkan untuk kita semua? Ya, kalau kita menerima kerusakan Yahudi Zionis saat ini adalah kerusakan yang terakhir, maka ini adalah memang kita berada di akhir zaman. Dan akhir zaman itu artinya berarti konsekuensi logisnya memang perjuangan Palestina ini adalah tidak ada kata selesai, ya, karena memang seperti itu digariskan oleh Al-Quran. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Apakah kita kemudian berpangku tangan, ya, kemudian kita nggak peduli? Tidak, tetap kita. Justru saat-saat seperti ini, ya, untuk membebaskan dan memerdekakan Palestina ini dibutuhkan waktu, ya, bertahun-tahun untuk mengembalikan kesadaran umat. Pertama tentang apa? Al-Quran. Yang kedua, membangun peradaban Islam. Yang ketiga, membangun kekuatan umat. Nah, dengan kita membangun 3 pilar ini, ya, kita sedang mempersiapkan diri untuk kehancuran Israel atau bangsa Israel ini di akhir zaman. Ya mungkin kita nggak menyaksikan, wallahu alam. Mungkin anak cucu kita, ya. Sebab perjuangan ini akan terus selama tatanan dunia global seperti ini dan umat Islam belum bangkit dan mereformasi dirinya, berarti ya memang kemerdekaan Palestina masih jauh. Tapi kita tidak boleh putus asa. Justru tunasnya harus kita bangun saat ini, harus kita tumbuhkan sekarang, harus kita rawat, harus kita sirami sekarang. Ya, untuk lahirnya generasi Muslim yang dapat membebaskan dan memerdekakan Al-Aqsa dan Palestina. Demikian. Ya Ustaz, Masya Allah, luar biasa. Berarti PR umat Islam sebenarnya kalau dilihat sebenarnya bukan cuma Palestina, bahkan di Indonesia pun ada, di Uyghur pun ada, di Yaman pun juga ada. Masya Allah, luar biasa. Sahabat teman sekalian, terus bersemangat memberikan dukungan untuk Palestina, untuk Uyghur, untuk Suriah, Yaman, dan negara Islam lainnya yang mungkin mereka saat ini mereka terzolimi gitu, mereka merasakan ketidaknyamanan, sedangkan mereka adalah sahabat, saudara kita juga seiman. Baik Ustaz, kita lanjut ke diskusi berikutnya. Ini ada pertanyaan. Baik Ustaz, kalau melihat amanat konstitusi kan kita sesuai dengan tema kita juga Ustaz ya, penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan. Bagaimana Ustaz, menurut Ustaz, cara-cara yang konkret agar kita dapat membebaskan Palestina dari penjajahan Israel? Iya, ada banyak tugas ya. Saya pernah membaca buku karangan Dr. Tariq Suwaidan ya, di perpustakaan saya. Saya tidak bawa sekarang. Itu masing-masing kita, ya, kelompok-kelompok di tengah masyarakat umat Islam ini, syariah istilahnya itu, syaraih al-mujtama al-muslim, ya, profesi-profesi itu kita itu punya kewajiban untuk memiliki visi dan misi pembebasan Masjidil Aqsa. Ya, misalnya ada yang berprofesi sebagai guru. Apa tugas guru? Untuk menyadarkan anak muridnya untuk memiliki sense of belonging, sense of history, sense of
religius and spiritual, ya, untuk membebaskan Baitul Maqdis. Ya. Apa tugas orang tua? Itu punya, apa tugas-tugasnya orang tua ini tuh? Ya, misalnya ya nih, untuk kita ini membantu Palestina dimulai dari hal-hal yang kecil. Ya. Hemat belanja misalnya. Ya, kalau mau beli sesuatu ingat sisihkan sebagian harta kita setiap kita mau belanja untuk Palestina. Ya, kita mau beli baju anak kita, sisakan satu baju untuk anak Palestina. Ya, kita mau hiburan, kita mau beli makanan, sisakan uang kita yang mau beli makanan kita kurangi jatahnya satu untuk donasi Palestina. Misalnya. Ini tugas orang didik anak. Kamu jangan mubazir, kamu jangan foya-foya. Ingat, kita umat Islam di Palestina ini menderita, susah makan, listrik aja cuma 12 jam sehari, sekarang sudah 3 jam, makin berkurang lagi karena dibombardir ya, Gaza kemarin. Nah, kemudian kondisi mereka itu, kita harus didik mereka ini untuk memiliki kepedulian. Apa tugas orang tua, tugas guru, ya, tugas pemimpin masyarakat, tugas ekonom, tugas dokter, semua punya kewajiban untuk ikut memikirkan dan memiliki mimpi, cita-cita untuk membebaskan Baitul Maqdis. Ya, saya kira itu. Termasuk pemimpin negara, ya, diplomat, kemudian pemimpin ormas, pemimpin partai, ya. Jangan lupa isu Palestina ini isu yang sangat sentral. Bagi bangsa Indonesia itu harga mati, ya, karena tercantum dalam konstitusi, bukan undang-undang dasar. Kemerdekaan di atas dunia harus dihapuskan. Ya, penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan, tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Kemerdekaan itu hak segala bangsa. Dan kewajiban pemerintah adalah untuk mewujudkan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya, ini kewajiban konstitusi. Makanya pemerintah dan rakyat harus membangun. Tapi kita juga jangan ngomong di mulut, lain tindakan. Ya, jangan kita koar-koar minta menyerukan boikot produk Israel, tapi kita sendiri, ya, di negeri kita ini, mohon maaf, ada kamar dagang Israel. Impor Indonesia dari Israel itu cukup besar, ya, dari tahun ke tahun itu lumayan, ya, angkanya puluhan juta dolar. Ya, nah berarti jangan kita ini harus menekan pemerintah kita jangan melakukan transaksi apapun dengan Israel, termasuk dagang. Ya, hubungan diplomatik tidak, tapi dagang itu terus jalan, hubungannya gimana? Ya, itu jadi jangan kita ambigu, jangan kita hipokrit. Ya, ini tugas negara, tugas pemimpin, ya, itu juga punya kewajiban untuk membela Palestina itu. Baik Ustaz, Masya Allah, luar biasa. Karena waktu kita semakin sore, mungkin kita perlu nih semangat dari Ustaz atau mungkin semacam dukungan dari Ustaz agar kita selaku pejuang kemanusiaan dari KKIPP juga lebih bersemangat menyiarkan program ini, komite untuk pembahasan Palestina. Ustaz, silakan. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah, inilah saatnya bagi kita untuk menunjukkan, ya, posisi kita sebagai umat Rasulullah SAW. Umat Islam ini adalah umat terbaik, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya, umat Islam ini adalah umat pertengahan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dua sifat karakter dari Allah untuk umat Nabi Muhammad ini itu semua dikaitkan atau ada hubungannya dengan kondisi Bani Israel. Ya, mereka itu ekstrim, makanya umat Islam harus menjadi umat yang tengahan. Kemudian mereka itu umat yang paling buruk, maka kita harus menjadi umat yang paling baik. Itu antitesa. Umat Islam ini, umat Rasulullah ini antitesa dari Yahudi. Ya, sedemikian rupa Allah mengingatkan itu dalam Al-Quran. Makanya
Kalau teman-teman ingin mendalami kajian tentang bangkit dan jatuhnya Israel dalam Al-Quran, yuk ikuti kajian-kajian saya juga ya. Mulai malam ini, tiap malam ya, jam 19.30 itu di channel YouTube saya. Insya Allah ada 9 serial. Ini bagian dari tafqif, bagian dari kita memiliki wawasan ilmu dan sejarah. Ya, bagaimana narasi Al-Quran berbicara tentang Yahudi, bicara tentang Israel, bicara tentang tantangan peradaban yang dihadapi oleh umat Islam. Maka itu kita terus memantaskan diri kita sebagai hamba Allah, ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah ya kita tekadkan Palestina selalu berada di dalam hati kita, ya, Al-Aqsa selalu berada dalam hati kita. Jangan sedikit pun kita mundur dari perjuangan untuk, walaupun ini mungkin masih berupa mimpi, cita-cita, tapi ini akan dicatat oleh anak-anak generasi pelanjut, teman-teman semua, bahwa kita berada di barisan yang bertekad untuk membebaskan Baitul Maqdis sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat teman sekalian, alhamdulillah sore hari ini kita sudah menyimak dari Ustaz Fahmi Salim bagaimana kita mendapat inspirasi ilmu juga untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Sejarah kita sudah pelajari, secara konstitusional kita juga sudah pelajari juga. Dalil sudah disampaikan Ustadz, apalagi yang kurang? Yang kurang adalah kita umat Islam. Kita kurang bersatu, kita kurang perjuangannya, maka dari itu terus kita optimalkan waktu kita, usia kita, harta kita, semuanya untuk salah satunya untuk kemerdekaan Palestina. Mungkin kita edukasi anak-anak kita, tetangga, adik-adik juga, bagaimana mereka terdoktrin untuk semangatnya itu seperti anak-anak Palestina. Mereka juga para penghafal Quran, tapi mereka memperjuangkan kemerdekaan. Mereka juga di sana ada yang sekolah, dan mereka juga menjadi seorang mujahid dan mujahidah. Maka dari itu, sahabat Remon sekalian di sini, mungkin dari harta yang kita berikan untuk kemanusiaan Palestina menjadi tawasul atau menjadi wasilah agar anak-anak kita menjadi seorang mujahid dan mujahidah, memperjuangkan kemerdekaan bangsanya dan juga agamanya. Pasti berbakti kepada orang tua. Terima kasih sahabat Dermawan sekalian yang menyimak melalui Zoom, Facebook, dan juga YouTube. Insya Allah agenda ini akan terus berlanjut. Dan juga tadi Ustaz Salim menyampaikan juga beliau membuat sebuah serial mengenai Palestina dan pembahasannya. Maka dari itu kita terus belajar dari beliau, dari para asatis juga yang lain untuk memperdalam lagi bagaimana menjadi taskif kita agar Palestina ini menjadi sebuah perbincangan isu yang terus kita jaga, karena mereka tidak pernah lupa untuk berdoa untuk kita semua, dan kita pun tidak melupakan mereka dalam setiap doa dalam salat kita. Ustadz, jazakumullah khairan katsiran Ustadz atas materinya. Sahabat Dermawan juga terima kasih, jazakumullah khairan katsiran yang sudah menyimak. Saya Muhammad Naim selaku moderator pada sore hari ini. Mohon pamit undur diri, dan bila ada salah kata mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pasarsedekah.com. Pandemi membatasi. Kurban dulu semarak, kini lebih sepi. Sekat-sekat wilayah pun tak bisa dilalui. Saudara yang menikmati tak sebanyak dulu lagi. Niat berkorban ada, tapi apa daya tak mampu beli. Namun ternyata batas itu lebih banyak di dalam diri. Merasa cukup satu kurban saja, meski harta mencukupi.
Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkurban 100 unta. Nabi Ibrahim alaihissalam berkurban 1000 domba, 300 sapi dan 100 unta sekaligus. Ayo, dobrak kebiasaan lama dengan berkurban tanpa batas. Terobos kesulitan, muliakan jutaan saudara di Indonesia hingga penjuru dunia. Raih keberkahan tanpa batas, tebarkan kebermanfaatan tanpa batas bersama Global Kurban.